Bab 1036, Amplifikasi Spiritual. Tang Wulin mengamati sekelilingnya sejenak dengan tenang. Fluktuasi elemen spasial tetap sepadat sebelumnya. Sementara bagian abisal di sekitarnya sudah berubah menjadi oranye gelap dengan sinar yang berkedip-kedip terlihat samar-samar. Suhu di tempat ini sekitar 40 derajat Celcius. Jadi jauh lebih panas daripada di luar. Perubahan suhu adalah satu-satunya faktor mengidentifikasi bahwa ia telah berkelana jauh ke dalam bidang abisal. Tang Wulin menekan rasa penasarannya. Dia berbalik dan berjalan keluar. Sepertinya pencarian kali ini tidak membuahkan hasil. Saat dia mengambil beberapa langkah di luar, tiba-tiba, perasaan yang tak terlukiskan menjalari tubuhnya. Dragon Core-nya berkontraksi sesaat sebelum fluktuasi esensi darah yang kuat melonjak seketika. Tang Wulin mendengar teriakan tidak jelas. Jadi dia berbalik secara naluriah dan menggunakan tombak naga emas untuk menyapu area di depannya. Sebuah bayangan hitam mundur dengan kecepatan kilat dan menghindari sapuan Golden Dragon Spear sebelum mendarat di tanah di kejauhan. Apakah itu makhluk abisal? Hati Tang Wulin dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan pada saat yang sama. Beberapa saat yang lalu, dia tidak bisa merasakan keberadaan makhluk abisal sama sekali. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya dengan tingkat kekuatan spiritual dan persepsinya. Itu adalah reaksi stres Dragon Core yang mengungkap makhluk itu. Tampaknya mundur karena takut akan fluktuasi esensi darah Tang Wulin. Tang Wulin mengarahkan matanya ke bayangan hitam yang menyerupai manusia. Selanjutnya, bayangan itu muncul sangat akrab baginya. Setelah diperiksa lebih dekat, Tang Wulin menemukan dalam ketakutan bahwa bayangan hitam itu sama seperti dirinya. Itu tampak identik dengannya. Apakah itu tinggi atau figurnya? Hanya saja semuanya gelap gulita. Selain itu tembus sehingga tidak mungkin dia bisa mengidentifikasi itu. Bayangan hitam tampaknya menatap penuh perhatian pada Tang Wulin juga. Tidak satu ons energi fluktuasi aura memancar dari tubuhnya. Murid-murid di mata Tang Wulin berangsur-angsur menyempit menjadi celah vertikal sementara lapisan putih emas muncul di baju perangnya. Sinar Golden Dragon Spear berdenyut saat dia menusuk bayangan hitam. Kesadaran tombak yang kuat meledak dengan lolongan menusuk di bagian abisal. Sinar putih emas menembus lorong dan menembak lurus untuk bayangan hitam di tengah-tengah cahaya tombak yang berkedip-kedip. Bayangan hitam mundur dengan cepat. Itu ringan seperti bulu dan tampak tanpa bentuk. Tang Wulin tidak dapat mendeteksi sumber kehidupan atau fluktuasi energi dari tubuhnya. Tetapi dia jelas merasa bahwa entitas itu adalah ancaman serius bagi keselamatannya. Sinar tombak melesat dengan gagah ketika naga raksasa emas bosan keluar dari ujung tombak. Justru Golden Dragon melambung ke surga yang menjebak bayangan hitam dalam sepersekian detik. Namun, pemandangan aneh muncul. Sama seperti naga emas yang bersentuhan dengan bayangan hitam. Itu menembus bayangan. Naga emas Tang Wulin berubah hitam saat melewati bayangan dan berubah menjadi naga bayangan gelap yang berputar di sekitar tubuh bayangan. Apa? Tang Wulin kaget. Makhluk macam apa itu? Itu adalah pengalaman pertamanya dalam menemukan teknik yang menetralkan Golden Dragon Soars ke surga. Tampaknya dimakan oleh lawan. Bayangan hitam mengangkat tangannya dan menunjuk ke Tang Wulin. Naga emas hitam yang melambung ke surga tampaknya segera dimuntahkan dan langsung disambar Tang Wulin. Tang Wulin tetap tenang meskipun situasi semakin berbahaya. Kaki kanannya terinjak tanah dengan keras. 8 naga emas melonjak ke udara di dalam suara ledakan keras. Itu adalah naga emas yang mengejutkan bumi. 8 naga emas ini lebih kecil dari naga emas melambung ke surga. Tetapi ada lebih banyak dari mereka. Naga-naga itu bertabrakan dengan naga emas hitam melambung ke surga dalam hitungan detik. Naga emas hitam melayang ke surga meledak berkeping-keping dan berubah menjadi hamparan kabut hitam besar yang turun dari langit. Yang mengejutkan Tang Wulin. 8 naga emas terinfeksi dan berubah menjadi hitam segera. Juga, masing-masing naga sekarang tampaknya tumbuh lebih besar di bawah amplifikasi naga emas hitam melambung ke surga. Pada saat berikutnya, 8 naga hitam turun dari langit dan langsung menuju Tang Wulin. Murid Tang Wulin mengerut dengan tiba-tiba saat inti naga di tubuhnya memberontak. Cincin jiwa emas ketiganya bersinar terang sementara raungan yang mengejutkan surga bergema di seluruh bagian abisal.
Kepala naga emas besar muncul dengan masing-masing dan setiap helai kumis naganya tampak seperti rumput blue silver. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darahnya. Itu adalah Kaisar Biru Naga Emas Roar. Mengaum. Raungan naga yang gagah berani mengguncang seluruh lorong sehingga bergetar hebat. 8 naga hitam hancur dalam sepersekian detik sebelum berubah menjadi aliran udara hitam yang menyebar ke sekitarnya. Tang Wulin menusuk tombak naga emas ke depan ke udara. Kekuatan esensi darahnya meledak sementara Golden Dragon Spear memancarkan sinar putih emas yang menembus saat diaduk sekali di udara. Aliran udara hitam semua tersedot ke tombak sekaligus. Tang Wulin segera merasakan energinya kembali. Justru energi yang dilepaskan dari naga emas terbang ke surga dan naga emas mengejutkan bumi. Energi itu diserap ke dalam tubuhnya setelah disaring oleh tombak naga emas. Bayangan hitam di kejauhan begitu terkejut oleh Kaisar Biru Naga Emas Roar sehingga tubuhnya tampak berubah kaku untuk sementara waktu. Tang Wulin melemparkan tombak naga emas di tangannya tanpa ragu sedikit pun. Pada saat yang sama, Grace Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan yang menelan lawan. Ketika ia melepaskan Kaisar Biru Naga Emas Roar, Tang Wulin bisa merasakan bahwa bayangan hitam yang mampu melahap keterampilan jiwanya dalam bentuk energi. Takut akan sumber kehidupan yang dilepaskan dari Kaisar Blue Silver. Dengan demikian, naga emas yang terinfeksi dan diperbesar mengejutkan bumi dihancurkan oleh Kaisar Biru Golden Dragon Roar. Karena takut pada kekuatan hidup, Kaisar Blue Silver adalah strategi serangan yang ideal tanpa keraguan. Bayangan hitam itu berbalik dan hendak berlari ketika ia menyaksikan kedatangan tombak naga emas. Itu dipengaruhi oleh Kaisar Biru Naga Emas Roar yang membuatnya tidak dapat melarikan diri dari tombak naga emas Tang Wulin. Tombak naga emas menembus tubuhnya. Seketika, bayangan hitam menjerit kesakitan. Jeritan yang berasal dari jiwanya. Bayangan hitam benar-benar menghilang setelah diserap ke dalam tombak naga emas. Tang Wulin menarik Kaisar Blue Silver-nya dan mengulurkan tangannya untuk memanggil tombak naga emas kembali ke genggamannya sekali lagi. Namun, dia melebarkan matanya di saat berikutnya. Apa itu tadi? Dia terkejut. Karena dia merasakan semburan energi murni melonjak ke tubuhnya. Energi itu tidak menyatu dengan inti naga atau inti jiwa. Tetapi energi itu melonjak langsung ke otaknya untuk memasuki lautan rohnya. Semangat Tang Wulin dibersihkan sementara rasa elemen ruang dalam lorong abisal ditingkatkan. Apakah ini pembesaran spiritual? Itu adalah pengalaman awalnya menyerap energi melalui Golden Dragon Spear yang menghasilkan penguatan spiritualnya selama proses. Selain itu adalah amplifikasi permanen. Itu benar-benar kejutan bagi Tang Wulin. Komponen yang paling sulit untuk dipupuk adalah kekuatan spiritual seseorang. Dia telah membudidayakan mata setan ungu setiap hari. Sebagai asal kekuatan spiritualnya tumbuh lebih kuat, kecepatan kultivasinya menjadi lebih lambat. Penyerapan sebelumnya setidaknya akan setara dengan kekuatan spiritual kumulatif yang diperoleh dari membudidayakan mata setan ungu selama sebulan. Makhluk abisal yang telah mengganggu pasukan Dewa Darah selama bertahun-tahun benar-benar makanan yang baik. Pada titik ini, ekspresi Tang Wulin berubah aneh. Dia benar-benar ingin melihat pesawat abisal. Jika dia bisa tinggal selama beberapa waktu di pesawat abisal, mungkin dia akan mencapai terobosan monumental di basis budidayanya. Setidaknya, kekuatan esensi darah yang terakumulasi akan memberinya kesempatan yang lebih baik untuk mengisi segel anjing Raja Naga yang tersisa di masa depan. Dia telah berusaha untuk terbiasa dengan tubuhnya setelah ketinggian baru-baru ini. Semakin dia akrab dengan dirinya sendiri, semakin dia tahu tentang energi besar yang disediakan oleh 9 segel Raja Naga Emas. Dia hanya pada terobosan segel lapisan ke-10. Namun itu sebanding dengan semua 9 segel pertama. Energi yang terakumulasi dalam segel selanjutnya akan datang dalam jumlah yang lebih besar. Meskipun demikian, jika dia akan menyerap energi dari segel ini, itu juga berarti bahwa dia akan menghadapi ujian yang ketat. Kalau tidak, ia akan berakhir dalam kesulitan besar jika tubuhnya tidak mampu menahan proses itu. Keuntungan dari menyerap banyak makhluk abisal di pesawat abisal jelas tidak kurang dari harta surga dan bumi. Selain itu, rasanya tak ada habisnya dan abadi. Peningkatan kekuatan spiritualnya menghangatkan dadanya. Tang Wulin merasa dia tidak bisa menahan diri dari menjelajah lebih dalam.
Bab 1037, Iblis Kepemilikan. Temperamen Tanggulin matang setelah melalui bertahun-tahun kesulitan. Dia menggigit ujung lidahnya sehingga rasa sakit itu akan membuatnya tetap waspada saat dia dengan tegas melangkah keluar dari lorong. Dia akan melaporkan situasi yang dia temukan hari ini ke Blood One sesegera mungkin. Makhluk abisal sebelumnya adalah makanan yang baik baginya, tetapi juga mengancam keselamatannya. Siapa yang tahu makhluk abisal macam apa yang akan dia temui jika dia terus menjelajah lebih dalam. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Tanggulin bergegas kembali dalam perjalanan kembali. Dia mengambil kurang dari sepertiga waktu yang dibutuhkan untuk datang lebih awal. Dia telah keluar dari pintu masuk ke bagian abisal untuk kembali dengan cepat ke batalion Dewa Darah. Dia secara alami lega setelah kembali. Dia memfokuskan pandangan batinnya dan memeriksa tubuhnya untuk memastikan tidak ada masalah dengan kesehatannya sebelum dia memeriksa lautan rohnya. Seperti yang diharapkan, lautan rohnya lebih kuat dari sebelumnya sementara kemampuannya untuk merasakan unsur-unsur di dunia eksternal juga ditingkatkan. Jika dia melanjutkan kultivasinya pada tingkat ini, dia percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum dia memasuki ranah spirit domain. Kekuatan spiritual di ranah spirit domain mampu meningkatkan kemampuan bertarung master jiwa. Selain itu akan mendukung budidaya tuan jiwa sampai ke limit Douluo. Hanya ketuhanan sejati dan sejumlah kecil dewa yang dapat memasuki alam asal ilahi. Tanggulin telah menganggap alam asal ilahi sebagai harapan yang tidak masuk akal. Jadi itu bukan sesuatu yang dia khawatirkan sekarang. Tak satu pun dari batas Douluo yang ia kenal saat ini bisa memasuki ranah asal ilahi. Itu adalah salah satu alasan mengapa tidak ada yang berani menyerang di alam ketuhanan. Darah 1. Aku kembali. Apakah kamu sibuk sekarang? Saya telah membuat beberapa penemuan. Datanglah kalau begitu. Tanggulin segera pergi ke balai dewa dan menunggu Darah 1. Tidak butuh waktu lama sebelum Blood One keluar dari kamarnya. Apa yang kamu temukan? Tanya Blood One dengan lugas. Tanggulin menggambarkan situasi yang dia temukan dari perjalanannya saat ini. Ekspresi Blood One berubah secara drastis setelah mendengarkan penemuan Tanggulin. Jadi, kamu mengatakan bahwa tombak naga emasmu bahkan dapat melahap Possession Demon. Possession Demon. Apakah Anda berbicara tentang bayangan hitam? Tanya Tanggulin ingin tahu. Ekspresi Blood One jelas menunjukkan bahwa dia terguncang. Mungkinkah Possession Demon benar-benar kuat? Blood One menatapnya dalam-dalam. Setelah beberapa lama, dia berbicara dengan suara yang dalam. Mungkin. Kaulah yang dikirim oleh surga untuk membantu menyelesaikan masalah pesawat abisal. Ini sungguh menakjubkan. Apakah Anda tahu tentang malapetaka yang disebabkan oleh iblis Possession pada masa itu? Tanggulin semua bingung. Samar-samar dia merasa telah melakukan beberapa perbuatan luar biasa. Kesedihan melintas melewati mata Blood One. The Possession Demons menempati 7 lapis bidang abisal. Mereka adalah salah satu makhluk abisal yang lebih kuat meskipun mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan bertarung yang kuat. Juga, mereka ada dalam bentuk roh. Namun, iblis kepemilikan memiliki kemampuan alami yang hanya merupakan malapetaka bagi kita yang merupakan kemampuan untuk memiliki kita. Demon Possession ada dalam bentuk roh. Tidak ada yang tahu asalnya. The Possession Demon tidak memiliki sumber kehidupan atau bahkan energi dalam dirinya sendiri. Ia sangat terampil menyembunyikan diri sehingga sangat sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Pada saat seseorang merasa ada sesuatu yang tidak benar, orang itu mungkin sudah dirasuki olehnya. The Hairless Douluo berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan. Setelah seseorang dirasuki oleh Possession Demon, orang itu akan berada di bawah kendalinya. Siapapun yang memiliki basis kultivasi spiritual di bawah pangkat domain roh tidak memiliki cara untuk menolaknya. Bahkan dengan spirit domain, seseorang masih dapat sangat terpengaruh dan perlu melawan dengan upaya penuh untuk berjuang bebas. Pada saat yang sama, sangat sulit untuk melindungi diri sendiri ketika seseorang melawannya. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu, puluhan pusat kekuatan dimiliki oleh Possession Demons selama salah satu pertempuran hebat kita di pesawat abisal karena kurangnya pemahaman kita tentang karakteristik mereka. Beberapa pembangkit tenaga listrik limit Douluo terbunuh olehnya dengan cara yang membingungkan. Bahkan sejumlah besar judul Douluos beralih sisi selama pertempuran.
Kalau tidak, kita tidak akan menderita kehilangan yang begitu parah. Dalam pertempuran itu saja, hampir setengah dari elit di seluruh benua dikorbankan. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, kami secara bertahap menemukan Demons Possession takut akan kekuatan hidup setelah bertarung melawan mereka di banyak pertempuran di pesawat abisal. Kita masing-masing akan membawa kristal kehidupan yang sangat langka untuk mencegah mereka memiliki kita. Namun, kami telah menderita terlalu banyak kerugian yang menyakitkan pada saat itu. Yang lebih mengerikan adalah ketidakmampuan kita untuk membunuh iblis kepemilikan. Setiap serangan fisik, spiritual, atau energi akan terinfeksi dan dikendalikan oleh mereka. Setiap serangan tipe pelepasan energi hanya akan menjadi bagian dari kekuatan mereka yang justru situasi yang Anda temui sebelumnya. Aku benar-benar tidak berharap kamu bisa membunuh mereka. Sangat menakjubkan. Tang Wulin kaget setelah mendengar itu. Dia tidak berharap iblis possession menjadi sangat kuat. Sepertinya itu bahkan di atas Kaisar Hitam. Bagaimanapun, Permaisuri Mei dan Kaisar Hitam keduanya memiliki bentuk fisik sehingga seseorang masih bisa mengandalkan kemampuan seseorang untuk mengalahkan mereka. Namun, situasinya berbeda dengan Possession Demon. Tang Wulin menyadari bahwa dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya ketika dia terlibat dalam pertempuran dengan Possession Demon. Bahkan Kaisar Blue Silver yang basah kuyup dalam kekuatan hidup hanya bisa mendorongnya kembali tetapi tidak mampu membunuhnya. Itu adalah kekuatan tombak naga emas yang berhasil menghancurkan iblis. Blood One terus berbicara. Untungnya, Demons Possession, meskipun menakutkan, jumlahnya terbatas. Selain itu, berdasarkan penelitian bertahun-tahun, kami telah menemukan bahwa Possession Demon hanya dapat memiliki 3 kali seumur hidup. Dengan demikian, mereka tidak akan hanya memilih target kepemilikan. Setan secara bertahap akan memiliki orang itu sampai kontrol penuh tercapai. Semua kemampuan orang itu akan menjadi kemampuan iblis yang ditingkatkan dengan kemampuan spesial milik Possession Demon. Kamu sangat beruntung hanya bertemu satu hari ini. Saya pikir itu adalah Possession Demon yang belum memiliki siapapun. Jika itu adalah iblis kepemilikan yang telah mengalami kepemilikan sebelumnya, ditambah dengan kemampuan bertarungnya yang kejam, itu tidak akan begitu mudah ditangani. Demon Possession tanpa bentuk mungkin menakutkan. Tetapi Possession Demon dengan bentuk fisik bahkan lebih menakutkan. Tang Wulin menarik napas dingin. Kemampuan alami Possession Demon benar-benar menakutkan. Blood One memandang Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Jumlah total Possession Demons tidak pernah melebihi 36. Yang baru akan terlahir hanya ketika kita mati. Namun, kami tidak tahu bagaimana itu mati. Di medan perang, kita tidak pernah berhasil membunuh setan Possession sebelumnya. Anda telah membuat sejarah hari ini. Selain itu, Anda membunuh demon kepemilikan yang baru lahir sehingga itu berarti jumlah total Possession Demons sekarang hanya 35. Ini benar-benar layanan yang berjasa. Jadi saya akan melaporkan masalah ini kepada otoritas yang lebih tinggi atas kesepakatan ini. Tang Wulin memandang gelang dewa darahnya. Mengapa gelang dewa darahku tidak mencerminkan perubahan dalam poin jasaku? Blood One berbicara dengan senyum pahit. Itu karena Possession Demon belum pernah terbunuh sebelumnya. Jadi itu tidak tercatat dalam sistem secara alami. Namun, kami sekarang dapat memperbarui sistem yang sesuai untuk Anda. Karena Anda baru-baru ini dipromosikan menjadi jenderal besar dalam waktu singkat meskipun tidak memiliki jasa. Manfaat dalam kasus ini akan digunakan untuk mengganti defisit sebelumnya. Bibir Tang Wulin berkedut sekali. Bagaimana bisa? Ternyata pangkat militer yang dianugerahkan setelah mengalahkan Blood Nine tidak gratis. Bahkan, seperti Blood Nine sendiri, jasa yang dia kumpulkan memberinya pangkat kolonel senior. Dia tetap sebagai kolonel senior bahkan setelah gelarnya sebagai Blood Nine direbut oleh Tang Wulin. Sedangkan untuk Tang Wulin, lompatannya dari seorang kolonel senior ke seorang jenderal besar akan membutuhkan poin yang pantas dari seorang tokoh astronomi. Pasti, masalah ini sangat penting. Jadi saya akan melaporkan ke komandan resimen sekarang. Jangan kembali ke bagian abisal saat ini. Tindakan membunuh Possession Demon pasti akan mengejutkan pesawat abisal. Jika Anda pergi lagi, saya akan bergabung dengan Anda tetapi tidak sekarang. Kami membutuhkan waktu untuk bersiap sementara Anda membutuhkan peningkatan lebih lanjut di basis kultivasi Anda.
Tang Wulin pergi sementara Blood One menatap dengan penuh semangat pada kepergiannya. Blood One mengepalkan tangannya dengan erat. Dengan Tang Wulin ada, dia memiliki harapan tinggi sekarang. Kemampuan untuk membunuh makhluk abisal adalah yang paling penting. Sekalipun prosesnya memakan waktu lama. Setidaknya, dia berharap kerja keras Batalion Darah Dewa selama puluhan generasi akhirnya bisa melihat sinar cahaya sekarang. Jika tidak ada keperluan, tidak ada yang mau tinggal di tanah yang dingin dan pahit ini. Ancaman serius pesawat abisal akan berubah menjadi bom waktu cepat atau lambat asalkan tidak ditangani. Tang Wulin berpartisipasi dalam kompetisi setiap hari selama periode berikutnya. Dia menghabiskan 1 hari terlibat dalam pertempuran Tuan Jiwa dan yang lainnya dalam pertempuran Mesya. Dia menghabiskan sisa waktunya dalam menempa dan berkultivasi. Jadi dia menjalani hari-harinya dengan penuh kepuasan. Long Yuxue tidak datang mencarinya lagi. Dia belum melihatnya bahkan ketika dia menempa. Dia bertanya-tanya bagaimana dia. Bab 1038, nomor 68. Lebih baik tenang dulu. Tang Wulin tidak mencoba menghubunginya lagi. Karena dia telah menolaknya. Dia seharusnya tidak menjadi orang yang memulai kontak. Namun, ia benar-benar ingin tetap sebagai teman bagi Long Yuxue. Dia sangat mengagumi kepribadiannya. Dia adalah gadis yang sangat baik dan baik. Dia tidak yakin apakah Jiang Wuyue pantas mendapatkannya. Sebagai selebritis kompetisi, Tang Wulin adalah orang pertama yang melanjutkan ke tahap kompetisi berikutnya dari grupnya. Dia memasuki 16 teratas pertempuran Tuan Jiwa. Namun, untuk pertempuran Mesya, segalanya tidak berjalan mulus. Setiap Master Mesya perlu memiliki keterampilan kontrol yang sangat baik bagi mereka untuk membuatnya menjadi round robin. Namun, selama pertempuran yang sulit ini, keterampilan Tang Wulin juga meningkat terus-menerus. Dia menjadi terbiasa dengan tubuhnya sendiri setelah menjalani kesulitan di kedua kompetisi yang berbeda. Dia akhirnya dan perlahan-lahan mendapatkan cengkeraman kekuatannya sendiri setelah menembus segel ke-10 Golden Dragon King. Dia akan membutuhkan lebih banyak waktu jika dia ingin mengasah kekuatan yang baru ditemukannya untuk kesempurnaan. Hari ini adalah babak final untuk pertempuran Mesya. Tang Wulin sudah dijamin mendapat tempat di tahap selanjutnya dari kompetisi. Dalam pertempurannya hari ini, dia akan menghadapi lawan yang sama-sama memperoleh kemenangan sempurna di semua pertandingan di grup lain. Karenanya, itu akan menjadi pertempuran untuk posisi teratas. Mesya Tang Wulin memegang tombak dan berdiri menjulang di tanah kompetisi. Di seberangnya berdiri lawannya. Nomor 68. Angka itu sangat dekat dengan 66. Anehnya, lawannya juga memegang tombak. Jika bukan karena angka yang berbeda di atas kepala mereka, mereka akan muncul sebagai salinan identik satu sama lain di tanah kompetisi. Hasil pertandingan hari ini tidak akan memengaruhi kemajuan mereka ke 16 final teratas. Namun, itu akan memutuskan siapa lawan mereka di pertandingan mendatang. Pemenang akan dipasangkan melawan runner-up grup lain di babak penyisihan akhir. Demikian juga, runner-up grup akan dipasangkan dengan pemenang grup lain. Dalam arti tertentu, pertandingan ini masih signifikan. Untuk Tang Wulin, dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya menghargai perbaikan yang diberikan setiap pertandingan padanya. Dia hampir menyelesaikan persiapannya untuk membangun Mesya hitamnya. Dia telah menggunakan poin prestasi yang dia dapat dari membantu orang lain memperbaiki logam mereka untuk membeli berbagai bahan. Beberapa materi ini dipesan melalui pasukan dari kota Mingdu. Mereka akan diangkut kepadanya dalam beberapa hari mendatang. Semakin dalam ia mempelajari kontrol mechanya, semakin besar minatnya pada Mesya. Sekarang, dia mengerti mengapa Mu Ye akan berusaha keras untuk membangun Mesya. Begitu banyak sehingga Mu Ye telah mengabaikan budidaya armor tempurnya sendiri. Peningkatan yang diberikan para Mesya kepada para guru jiwa bersifat langsung. Tang Wulin mampu mengendalikan Mesya standar sepenuhnya sampai ia mampu melaksanakan banyak keterampilan yang tidak dapat dicapai oleh para master jiwa yang menggunakan Mesya. Juga, Mesya memberikan perlindungan terbaik bagi para penguasa jiwa. Inilah perbedaan antara Mesya dan armor perang. Peningkatan armor pertempuran langsung itu lebih kuat dan gesit juga. Namun, baju perang itu sendiri membutuhkan tubuh master jiwa sebagai dukungan struktural.
Bagi para master jiwa dengan basis kultivasi yang lebih rendah, mereka tidak memiliki cara untuk memasok jumlah energi yang dibutuhkan untuk memberi daya pada baju perang. Itulah sebabnya mereka gagal menjadi master armor pertempuran. Namun, mechanya berbeda. Mecha yang kuat, yang ditenagai oleh baterai jiwa dan sirkuit inti interior mecha, bisa memperkuat kekuatan tempur sang master jiwa. Bahkan jika tuan jiwa tidak memiliki kekuatan jiwa yang tersisa, dia masih akan memiliki kekuatan tempur yang tangguh hanya dengan mengoperasikan mechanya. Meskipun armor pertempuran sangat kuat, mecha masih memiliki keunggulan dibandingkan armor pertempuran. Tang Wulin akhirnya mengerti mengapa Guru Mu Ye menyarankan agar ia memiliki mecha. Mecha standar sudah kuat. Seberapa kuat mecha hitam akan, terutama yang dibuat khusus untuknya? Sebenarnya, bahkan mecha merah tidak bisa sepenuhnya dibangun dari bahan surgawi halus. Itu cukup baik untuk komponen inti dibuat dari bahan-bahan tersebut. Tang Wulin sangat percaya diri dengan keterampilan penempaannya sendiri. Dia percaya bahwa dia akan dapat mencapai penyempurnaan surgawi di masa depan. Ketika saatnya tiba, dia akan membangun dirinya sendiri mecha ilahi sendiri. Saat ini, ia berniat membangun sebuah mecha super dengan bahan paling kuat yang bisa ia tempah. Dia ingin meletakkan dasar yang kuat untuk pemulihan Akademi Shrek di masa depan. Secara bersamaan, ia telah menyampaikan rencananya kepada rekan-rekannya dengan komunikasi jiwa. Dia mengingatkan mereka, terutama Sulizi, untuk lebih berupaya menguasai mecha. Sulizi adalah master jiwa alat tipe makanan. Jika dia memiliki kontrol yang lebih baik atas mecha, itu akan menjadi dorongan besar untuk kekuatan tempurnya. Semua orang telah mendaftar dengan pasukan. Meskipun mereka jarang berkomunikasi satu sama lain, mereka masih akan sering bertukar ide dan pengalaman. Tang Wulin bukan satu-satunya yang membaik dengan cepat. Setelah memiliki begitu banyak pengalaman di Akademi Shrek, rekan-rekannya juga berkembang pesat. Setiap orang bekerja keras dan melakukan upaya mereka dengan sekuat tenaga. Tang Wulin membuat janji dengan rekan-rekannya. Mereka berjanji untuk tidak terburu-buru menerobos peringkat berikutnya. Mereka akan mengumpulkan kekuatan jiwa yang cukup sehingga mereka bisa menyelaraskan jiwa roh 100.000 tahun mereka bersama-sama untuk menciptakan peningkatan luar biasa secara kolektif. Ketika saatnya tiba, mereka benar-benar akan menjadi Shrek Seven Monsters. 3, 2, 1. Pertandingan dimulai. Nomor 68 mengayunkan tombaknya dan petak-petak bayangan tombak menyebar di depannya seperti kipas. Itu adalah etiket sebelum pertempuran dimulai. Pada saat yang sama, itu juga untuk menunjukkan kepada Tang Wulin tingkat kendali dalam teknik tombak. Itu adalah tampilan kekuatan yang bertujuan merusak kepercayaan diri Tang Wulin. Mecha Tang Wulin number 66 hanya mengangkat tombak di tangannya dan melambaikannya ke lawannya 3 kali. Phoenix sudah mengangguk 3 kali. Tang Wulin kembali dengan sopan. Kedua lawan tampaknya telah memulai serangan maju terhadap satu sama lain pada saat yang sama. Mereka tidak menggunakan pendorong. Cara mereka maju ke depan adalah langsung. Sebuah sinar samar berkedip di mata Tang Wulin. Semakin kuat lawannya, semakin kuat semangat pertarungan dalam dirinya. Teknik tombaknya telah meningkat pesat. Dia sebagian besar mengandalkan teknik Tousan using fingers. Lawannya juga memegang tombak. Dia berharap bahwa dia akan dapat belajar sesuatu dari teknik tombak lawannya. Bahkan, itu lebih penting daripada mengalahkan lawannya. Jarak antara kedua mecha itu langsung dikurangi. Ketika mereka akan bertabrakan, lawannya tiba-tiba menusuk dengan tombaknya. Kilatan tombak berkedip. Sinar tombaknya berwarna biru sedingin es. Ketika sinar tombak melintas, Tang Wulin merasakan suhu di sekitar mechanya turun seketika. Bahkan kecepatan pergerakan mechanya terpengaruh. Aura garis keturunan yang lebat keluar dari tubuhnya. Itu menyebar ke seluruh mechanya. Lapisan halo emas samar menutupi mecha standarnya. Udara dingin langsung terhalang. Pada saat yang sama, Tang Wulin menjentikkan tombaknya ke atas ke arah tombak lawannya. Swoosh! Tombak nomor 68 tiba-tiba menghilang. Namun, saat tombak Tang Wulin melewatinya, tombaknya muncul kembali seketika seperti naga berbisa menjulurkan lidahnya. Tombaknya langsung menuju dada mecha Tang Wulin. Dalam sekejap, sinar tombak melintas.
Balok sinar tombak ditujukan untuk sendi Misha Tanggulin. Itu menyilaukan mata para penonton. Kecepatan dia menusuk dengan tombaknya jelas memotong di atas Tanggulin. Itu bukan menunjukkan kontrolnya atas tombak. Sebaliknya, itu adalah kecepatan di mana dia mengendalikan mechanya. Kontrol lawannya atas Misha standarnya sendiri sudah menjadi batas dari apa yang Misha bisa bertahan. Tanggulin mendengus. Saat ini, sepertinya tidak ada tempat baginya untuk menghindar. Namun, tubuh mechanya bergoyang. Jejak hantu bayangan hantu. Sinar tombak melesat melewati tubuhnya. Pada saat yang sama, Tanggulin mengayunkan tombaknya dengan kejam dalam busur horizontal. Tidak ada keterampilan atau kemahiran untuk itu. Itu hanya sapuan horizontal. Itu membawa aura yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyapu semuanya sebelum itu pergi. Bab 1039, Pertempuran Dua Tombak. Tanggulin percaya bahwa lawannya pasti mempelajari rekaman pertempurannya. Jika itu masalahnya, maka dia harus tahu tentang kekuatannya. Dia tidak akan memilih untuk bertarung langsung dengannya. Teknik tombak lawannya terlalu cepat. Mereka begitu cepat sehingga Tanggulin tidak dapat menghindarinya sepenuhnya bahkan setelah menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track-nya. Bagaimanapun, Misha adalah Misha. Itu tidak gesit seperti tubuh manusia. Dia masih terkena beberapa serangan dari tombak lawannya. Namun, bahkan ketika dia dipukul, dia juga berhasil mendaratkan beberapa pukulan pada Misha lawannya dengan tombaknya sendiri. Adapun apakah serangannya akan berdampak besar, itu tergantung pada pilihan lawannya. Ini dikenal sebagai menyerang musuh di mana musuh harus memperkuat. Setelah beberapa hari pertempuran Misha, Tanggulin memiliki pengalaman tempur yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Di saat-saat genting seperti ini, dia tidak akan menahan diri. Seperti yang diharapkan, Misha nomor 68 telah bereaksi saat dia mendengar suara cambuk keras ketika tombak Tanggulin datang kepadanya. Dia membuat Misha-nya melompat mundur sambil secara bersamaan mengangkat tombaknya secara vertikal. Dia pertama kali menghindari serangan Tanggulin sebelum menusuk tombaknya ke tanah. Ada kilatan cahaya biru dingin melesat secepat tiba. Tanah di bawah kaki Tanggulin segera berubah menjadi permukaan es yang licin. Itu benar. Permukaan yang terbuat dari es. Ini adalah medan di mana Misha akan sulit untuk bermanuver. Misha lawan telah menggunakan kesempatan untuk terbang ke udara. Dia menyebarkan tombak cahaya yang penuh sesak dari langit. Tampaknya menutupi setiap rute pelarian yang bisa digunakan Tanggulin. Permukaan tanah membeku. Berdiri masih bukan masalah. Tapi gerakan apapun pasti akan terhambat. Sementara itu, jutaan tombak hantu jatuh dari atas. Dan langit itu sendiri dipenuhi dengan energi tombak. Ini memaksa Misha Tanggulin untuk tetap membumi. Harus dikatakan bahwa taktik nomor 68 ini tanpa ampun. Jika berhasil, itu akan memberinya keuntungan besar setidaknya. Tanggulin sedikit mengernyit saat dia berjongkok dengan Misha-nya, mengurangi area targetnya. Sementara itu, dia menusukkan tombaknya ke atas. Ini hanya serangan biasa. Tanpa memancarkan energi tombaknya, suara air mata yang memekakkan telinga meletus di udara. Sinar cahaya platinum yang tampaknya menembus lemari besi yang ditembakkan dari ujung tombak Tanggulin. Kesadaran tombak yang kuat dicampur dengan gelombang kejut esensi darah padat, membuat sebagian besar dari serangan yang mendominasi seperti itu. Nomor 68 terkejut ketika dia melihat Misha Tanggulin berjongkok. Dia berasumsi bahwa Tanggulin ingin meminimalkan luas permukaannya dan mengurangi kerusakan yang dia ambil. Itu sebabnya dia menembak lebih banyak tembakan dengan intensitas yang meningkat. Namun, dia tidak menyangka lawannya mampu melakukan teknik sekuat itu saat berjongkok. Itu tipuan. Tanpa ragu, aksi jongkok itu tidak perlu. Tanggulin bisa dengan mudah melawan serangan lawannya dengan serangannya sendiri. Namun, ia memilih untuk masuk ke posisi defensif untuk mengelabui nomor 68 agar melanjutkan serangannya. Jika Misha-nya dipenuhi dengan serangan, akan sulit baginya untuk beralih ke skill lain di tengah jalan. Tampaknya Tanggulin berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal teknik, kecepatan, dan waktu reaksi. Namun, tindakan jongkok sederhana ini telah menunjukkan nomor 68 bahwa teknik pertarungan sebenarnya dari lawan ini di depannya pasti tidak kalah dengan miliknya.
Dia memfokuskan semangatnya ke dalam dan cermin biru dingin tiba-tiba muncul di langit. Cermin membiaskan bayangan yang ditembakkan dari cahaya tombak Tang Wulin. Ketika tombaknya mengenai cermin, Tang Wulin merasakan ujungnya meluncur dan serangannya yang kuat dan pasti dipantulkan ke samping oleh permukaan es itu. Sangat mengejutkannya. Cahaya tombak yang ditembakkan oleh Meisha nomor 68 juga mencapai Meisha Tang Wulin. Tetapi aura dan kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Meisha Yang Wulin nomor 66 bereaksi dengan mengepalkan tangan kirinya dan meninju lawannya. Pukulan itu tampak sangat sederhana. Tetapi ketika dia melemparkan pukulan, ada ledakan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah kekuatan esensi darah Tang Wulin sendiri meledak dari tubuhnya. Udara meledak menjadi bola gas besar yang secara paksa menghalangi cahaya tombak yang jatuh. Meskipun Meisha Tang Wulin tertutup lapisan es, Meisha nomor 68 juga tergulung mundur meskipun dirinya sendiri dan jatuh ke tanah jauh. Bentrokan antara dua lawan telah sangat panas sejak awal. Meisha Tang Wulin number 66 bermunculan kembali dari posisi jongkok. Itu terbang melintasi permukaan es tanah dan jatuh dengan ringan pada bagian yang tidak beku. Es di tubuhnya telah dicairkan oleh kekuatan esensi darahnya yang padat. Mereka dicocokkan secara merata. Dalam proses tabrakan awal, tidak ada yang benar-benar unggul. Namun, mereka berdua melepaskan kekuatan yang mereka kuasai. Tang Wulin perlahan mengangkat tombaknya. Karena berdenyut dengan energi, lawannya melakukan hal yang sama dan mereka saling berhadapan lagi. Meskipun mereka berhati-hati, keinginan untuk bertempur dari dua pejuang melonjak juga. Riak samar energi muncul di sekitar kedua Meisha. Tanpa ragu, mereka menimbun energi mereka. Serangan berikutnya pasti akan menghancurkan bumi dan menghancurkan surga. Para komentator sangat cemas sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertandingan terakhir kompetisi grup. Ini akan menentukan pemenang grup dan itu tidak diragukan lagi pertandingan paling menarik. Itu disiarkan langsung di seluruh jaringan. Nomor 66 dan nomor 68 tidak mengecewakan penonton. Tabrakan pembuka telah menunjukkan kekuatan mereka kepada penonton. Ini hanya Meisha standar. Siapapun yang pernah menggunakan Meisha sebelumnya pernah mengalami seperti apa Meisha standar operasi itu. Namun, di bawah kendali Master Meisha yang berbeda, Meisha yang sama bisa menampilkan kekuatan yang sangat kuat. Ini telah memberi harapan bagi banyak Master Meisha yang tidak berbakat dengan bakat alami. Meisha standar juga bisa jadi tangguh ini. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan memikirkan kembali teknik tombak lawannya. Pada saat yang sama, dia merasakan kesadaran tombaknya sendiri. Perlahan-lahan, dia merasa seolah-olah dia tidak lagi mengoperasikan Meisha, tetapi sebenarnya melakukan pertempuran sendiri. Menjadi satu dengan Meisha. Ya, Ling Wuyue telah memberitahunya tentang kondisi ini sebelumnya. Kata-kata sebenarnya Ling Wuyue adalah, jika Anda ingin menjadi Master S Meisha, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menjadi satu dengan Meisha Anda. Kemampuannya. Saat itulah dia benar-benar bisa menggabungkan kemampuannya sendiri dengan Meisha. Seolah dengan perjanjian diam-diam, kedua Meisha bergerak pada saat yang sama. Mereka menggunakan pendorong mereka secara bersamaan dan meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal. Tombak mereka diarahkan ke depan saat mereka maju ke depan dengan kemauan yang gigih. Meisha nomor 68 sudah berwarna biru sedingin es. Bahkan ada es yang terbentuk di permukaan mechanya. Meisha Tang Wulin, di sisi lain, adalah emas yang cemerlang. Kedua Meisha, yang jelas bukan Meisha standar lagi, tampaknya saling mencapai dalam sekejap, mengisi daya dengan kecepatan maksimum. Mereka mengulurkan tombak mereka, sederhana dan tanpa hiasan. Tombak nomor 68 juga seluruhnya berwarna biru es dengan es yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari belakangnya. Kemudian, mereka meledak dengan suara keras. Itu menyerupai jutaan tombak es yang meledak, seperti bunga es yang mekar. Tombak Tang Wulin, di sisi lain, terbelah menjadi dua. Kemudian keduanya terbelah menjadi tiga. Dan ketiganya terbagi menjadi jumlah yang tak terbatas. Sejumlah tanaman anggur Kaisar Blue Silver yang tak terhitung berubah menjadi tombak dan dengan cepat melesat maju.
Setiap pohon anggur membawa serta kekuatan esensi darah yang pekat dan kesadaran tombak yang sangat kuat di dalam hatinya. Setiap anggur Blue Silver Emperor yang ditikam 2 kali lipat kembali ke pusat dalam sekejap. Mereka bergabung dengan tombak Misha sebagai Fingers 1000 menuduh. Menghadapi tekanan kuat yang lawannya letakkan di bawahnya. Tang Wulin telah melepaskan Tousan Accusing Fingers lagi. Itu bukan keterampilan yang sebenarnya. Tetapi dari pemahamannya saat ini. Dia menggabungkan Kaisar Blue Silver dan tombak Misha menjadi satu. Begitu setiap pohon anggur Blue Silver Emperor menyentuh tombak Misha, mereka secara alami akan menggulungnya. Itu membuat tombak lebih tebal, lebih berat, dan lebih padat. Kesadaran tombak dan cahaya tombak akan bergabung ke tombak sebelum kembali kepadanya. Ini membuat Misha standar Tang Wulin bersinar dengan kecemerlangan yang bahkan lebih besar. Nomor 68 sekarang tampak seperti bunga es dingin berbunga penuh. Tang Wulin, di sisi lain, tampak seperti sedang memutar kerucut raksasa. Tanpa ragu, ini adalah kedua serangan yang mempertaruhkan segalanya dalam satu pukulan. Mereka telah memasukkan semua kekuatan mereka ke dalam serangan ini. Dalam konfrontasi yang tak terhindarkan, pahlawan akan menang. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan nafas. Tidak ada yang berharap bahwa pertempuran seperti itu akan diputuskan dalam waktu yang singkat. Alasan utama Tang Wulin dan nomor 68 memilih untuk mengakhirinya dengan cara ini adalah karena mereka mengerti bahwa lawan mereka sangat kuat. Ketika mereka dihadapkan dengan lawan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak menggunakan kekuatan tempur puncak mereka untuk serangan mereka? Ini adalah kontes kekuatan, aura, pemahaman tentang kesadaran tombak, dan kemampuan tersembunyi mereka. Mereka bertabrakan. Bunga es dan kerucut emas yang berputar bentrok. Kedua pihak berhenti sesaat, yang sepertinya membuat hati para penonton dan komentator berdetak kencang. Detik berikutnya, seberkas cahaya keemasan bersinar dari balik bunga es. Tak lama setelah itu, kerucut emas itu dengan jelas menyerbu ke depan. Bunga es yang besar itu langsung hancur berkeping-keping yang tersebar di mana-mana. Adegan yang luar biasa dan menakjubkan. Nomor 66 menang. Sorak-sorai yang terdengar seperti gunung-gunung yang bergema dan laut yang menderu bergema di seluruh stadion setelah 3 detik. Ada banyak pemirsa yang bersorak di depan layar jiwa mereka. Bab 1040, Raja Tombak. Tabrakan yang kuat tampaknya telah mempengaruhi semua orang. Bahkan si nomor 68, yang kalah, dipuji oleh semua orang. Individu terakhir yang masih menjulang di tengah-tengah arena adalah Misha yang bersinar dengan cahaya keemasan. Meskipun tubuhnya penuh dengan penyok dan retakan yang tak terhitung jumlahnya, pemandangan belaka yang mengerikan, dia tetap berdiri. Pada akhirnya, auranya masih bertahan, dan udaranya yang dominan masih ada. Itu masih pemenang pertandingan ini. Itu masih juara yang paling menakjubkan. Raja Tombak, Raja Tombak, Raja Tombak. Tidak diketahui siapa yang mulai bersorak. Bahkan para komentator tidak bisa membantu tetapi bergabung. Dalam kompetisi Misha tahun ini, ada banyak Master Misha yang memilih tombak sebagai senjata mereka. Namun, hanya ada segelintir yang berhasil memasuki tahap akhir kompetisi. Mereka yang bisa mewakili semua Master Misha ini tidak diragukan lagi adalah 2 Misha dari number 66 dan number 68. Meskipun pertandingan hari ini hanya putaran final pertandingan grup, itu tentu saja memberikan peringkat kepada Master Misha yang menggunakan tombak. Tanpa pertanyaan, teknik tombak nomor 66 adalah yang paling kuat. Tang Wulin sekarang memejamkan matanya sementara dia tinggal di dalam Stardo Cabin. Dia memutar ulang adegan dorongan terakhirnya saat itu masih ada dalam pikirannya. Dia mendapatkannya. Dia sepertinya benar-benar mendapatkannya kali ini. Saat ketika dia menusuk dengan tombaknya, dia jelas merasa bahwa dalam benaknya, sosoknya tampaknya tumpang tindih dengan tubuh Old Tang ketika dia menunjukkan Tousan Accusing Fingers kepadanya. Baru sekarang dia bisa sepenuhnya yakin bahwa dia telah mencapai beberapa terobosan dengan Fingers 1000 menuduhnya. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Semua hari kultivasi itu tidak sia-sia. Dia telah berkultivasi begitu lama hanya untuk teknik tombak yang satu ini. Namun, pada akhirnya, panen akan selalu membuat orang bahagia. Pemenang kontes grup muncul ke babak berikutnya.
Dia telah masuk ke dalam jajaran 16 teratas di kedua pertempuran Master Jiwa dan pertempuran Mesya. Dia juga salah satu pilihan terpanas untuk pemenang di kedua pertempuran. Meskipun dia tidak memiliki banyak dukungan dalam pertempuran Mesya seperti yang dia miliki dalam pertempuran Tuan Jiwa. Itu karena Tang Wulin tidak memasukkan sangat banyak keterampilan jiwanya selama proses kompetisi Mesya. Dia lebih fokus untuk meningkatkan kontrolnya atas mechanya. Dia hanya akan puas menjadi pemenang terakhir. Aku setuju. Suara rendah sepertinya memenuhi seluruh dunia yang gelap. Di atas tahta yang tinggi duduk seorang tokoh raksasa. Seluruh tubuhnya hitam pekat dan tampak seperti patung humanoid raksasa. Namun, ketika dia berbicara, seluruh ruang itu berkerut dengan intens. Di langit, sosok abu-abu yang sama besar mengangguk ke arahnya. Bagus sekali. Saya akan pergi melakukan persiapan sekarang. Tidak ada yang bisa menghentikan kita saat ini. Kita harus menghancurkan setiap ancaman. Anak Anda tidak akan mati sia-sia. Begitu kita menyerang dan mengambil alih dunia lain, semua energi yang kita konsumsi akan diisi ulang. Jangan beri aku omong kosong itu. Dunia itu seharusnya menjadi milik kita untuk ditelan. Karena manusia mau menghubungkan bagian itu dengan kita. Dunia itu adalah milik kita untuk diambil. Jadi, apakah kita sudah membuat kontrak dengan mereka? Kita dapat. Tujuan mereka tidak bertentangan dengan tujuan kita. Yang mereka inginkan adalah membunuh setiap makhluk hidup. Yang kita inginkan adalah melahap semua energi yang terkandung di dunia itu. Yang mereka inginkan adalah lebih banyak kebencian dan kehancuran energi ketika semuanya dihancurkan. Yang kita inginkan adalah semua energi. Tidak ada salahnya kita memberikan sebagian dari itu kepada mereka. Manusia-manusia itu liar. Mereka ingin menghancurkan inti dan membenci fondasi ketika mereka membuat kembali alam ilahi mereka. Jika kita dapat memperoleh energi yang cukup, kita dapat membuat pesawat kita berkembang. Ini benar-benar situasi yang saling menguntungkan. Anda pergi membuat persiapan. 9 dari kita akan membuat kontrak dengan mereka. Saya bertaruh mereka tidak akan berani kembali pada kata-kata mereka. Memem. Sudah beres kalau begitu. Pertama-tama kita harus menghancurkan manusia yang telah menghalangi jalan kita selama bertahun-tahun. Bagian itu sudah terhubung begitu lama sekarang. Sudah saatnya kita mengambil tindakan tegas. Jika kita terus bersikap konservatif dan menunggu kesempatan muncul, siapa yang tahu sampai berapa lama? Meskipun kita akan menderita beberapa kerugian, semua upaya kita akan dimasukkan ke dalam dorongan terakhir ini. Jika kita berhasil, manfaat ini akan membawa kita akan melebihi jumlah semua dunia kecil yang kita telan sebelumnya. Tenggelam dalam meditasinya, Tang Wulin diam-diam merasakan setiap partikel unsur di dunia di sekitarnya. Blood One telah memberitahunya bahwa itu adalah proses yang panjang dari mampu merasakan kehadiran elemen untuk memasuki domain roh. Mampu merasakan keberadaan elemen hanya berarti bahwa itu mungkin baginya untuk memasuki domain roh. Tanda sebenarnya dari melengkapi domain roh adalah mampu merasakan dan mengendalikan elemen luar dengan jelas melalui kekuatan spiritualnya. Tanpa ragu, dengan basis budidaya Tang Wulin saat ini, ia masih memiliki jalan panjang untuk mencapai tujuan ini. Itu sebabnya dia harus menggapai elemen-elemen secara terus-menerus. Proses merasakan unsur-unsur juga merupakan metode kultivasi yang baik untuk kekuatan rohaninya sendiri. Pada saat yang sama, ia dapat memahami kualitas dasar dunia dengan lebih baik. Meskipun basis kultivasi Tang Wulin saat ini hanya dari pangkat Kaisar Jiwa, Blood One sudah mengajarkan banyak hal tentang judul Douluos. Jika dia mencapai pangkat judul Douluo, naik bahkan oleh satu peringkat akan sangat sulit. Memahami asal-usul dunia dan mendekati asal-usul itu adalah bagian yang paling penting dari semuanya. Tidak ada keterampilan yang terkandung dalam ini. Itu lebih ke arah pengalaman pribadi dan pemahaman tentang semuanya. Setiap orang memiliki pengalaman berbeda dengan asal. Tanpa ragu, siapapun yang lebih dekat dengan kebenaran akan lebih dekat ke puncak. Tidak ada yang bisa memberitahu orang lain apa asal dunia itu. Ini karena kondisi hati setiap orang berbeda. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Karenanya, asal-usul setiap orang yang paling dekat juga berbeda. Ini sendiri merupakan misteri. Itu sebabnya, setiap orang harus mengalami dan memahaminya sendiri.
Tanpa ragu, Tang Wulin sangat berbakat dengan bakat alami. Dia secara mengejutkan mampu mengalahkan darah 9 dengan basis budidaya Soul Kaisar 6 cincinnya. Meskipun Blood9 yang disengaja menahan kekuatannya telah membantu. Dan juga dia sangat meremehkan Tang Wulin. Dia masih gelar Douluo. Fakta bahwa Tang Wulin mampu mengalahkannya telah mengejutkan seluruh batalion Dewa Darah. Oleh karena itu, Blood1 berharap bahwa ia dapat mulai melakukan beberapa hal yang hanya bisa dilakukan judul Douluos. Dia meletakkan fondasi yang kuat ketika dia berada di puncak masa mudanya untuk mempersiapkan dirinya ketika dia naik ke puncak ras manusia. Kemajuan teknologi dampak pada Master Jiwa sangat besar. Itu telah menurunkan kedudukan sosial Tuan Jiwa. Namun, tanpa pertanyaan, Master Jiwa peringkat atas masih beberapa yang terpilih yang berdiri di puncak dunia. Ketika Akademi Shrek dipukul dengan bencana besar, jika Atlas Douluo ingin melarikan diri tanpa mengurus hal lain, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada akhirnya, ia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi Tang Wulin dan yang lainnya. Meninggalkan benih harapan terakhir untuk Akademi Shrek, sambil meletakkan penyok di pasukan Roh Kudus. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan tempur pertempuran 4 kata yang dimiliki limit Douluo. Begitu seseorang berada di peringkat itu, dia akan memiliki pertimbangan taktis di seluruh federasi. Itu juga alasan sebenarnya mengapa Akademi Shrek telah berdiri begitu lama. Jika Tang Wulin ingin membangun kembali Akademi Shrek, dia akan membutuhkan kekuatan yang bisa diperhitungkan. Namun, dia juga membutuhkan kekuatan absolut. Dia tercermin dalam meditasinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Tang Wulin secara bertahap memasuki kondisi meditasi ilahi. Akhir-akhir ini, berbagai kemampuannya telah meningkat terlalu cepat. Itulah sebabnya dia mengalokasikan lebih banyak waktu untuk meditasinya sendiri. Setelah pertumbuhan kekuatannya, dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Hanya pemahaman yang luas yang bisa mengarah pada pemahaman dan kontrol yang lebih baik atas tubuhnya sendiri. Babak final tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal akan segera dimulai. Tidak ada banyak pertandingan seperti sebelumnya. Namun, lawan-lawan yang akan ia hadapi tidak dapat disangkal adalah yang terkuat di antara generasi muda federasi. Mungkin lebih tepat untuk menggambarkan mereka sebagai individu terkuat yang menguasai 3 kata pertempuran baju besi atau lebih rendah. Setiap pertandingan setelah ini akan sangat sulit. Dia tahu bahwa ada 2 orang lain yang berhasil mencapai babak final dari tentara. Masan bukan salah satu dari mereka. Bersambung.